Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam lembur. Oke, karena udah lama nggak upload, karena masih banyak kerjaan di lapangan. Sekarang kita lanjut untuk belajar bareng lagi. Gimana caranya untuk setting inverter dengan multi speed atau dengan beberapa speed melalui digital input. Nah, ini ya judulnya. Masih dengan inverter yang sama, kita pakai Danfoss FC051. Oke, pertama yang kalian harus tahu, hal dasarnya adalah kalian harus tahu sistem bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Kalian bisa googling sendiri, atau kalian kalau udah mengerti dasarnya itu lebih mudah untuk mempelajari ini ya. Jadi sedikit aja saya share kembali untuk mengingatkan secara singkat aja. Jadi kalau sistem bilangan biner itu adalah 0 dan 1 ya. Jadi dia pakai 0 itu adalah off state, 1 itu sama dengan on state. Jadi kalau off itu 0, on itu 1. Jadi gambarannya bisa saya seperti ini nih. Jadi saya udah bikin, ini ada 3 bit, kita pakai bit 0, bit 1, dan bit 2 ya. Dan itu nanti semuanya akan kita setting di terminal inverter. Jadi pemahamannya nanti kita pelan-pelan. Seperti biasa kita belajarnya otodidak, jadi nggak usah pusing-pusing. Jadi di sini ada angka 0 dan angka 1. Oke, nanti kita coba. Ini udah saya kasih lambang merah, itu off, hijau itu on. Oke, sekarang kita mulai setting dulu aja, biar kalian nggak pusing lihat angka 0 dan 1 ini. Oke, yang pertama-tama kita cari digital inputnya yang akan kita pakai. Di sini saya sudah gunakan terminal 12, 18 sampai 33. Kalau kalian masih bingung ini, baru yang nonton ini, kalian bisa lihat video-video sebelumnya, apa itu 33, apa itu 29, digital input ya, ini semuanya. Oke, kita masuk ke software. Ini udah saya komunikasikan. Oke, kita cek langkahnya. Yang pertama adalah 12 ini adalah COM, 18 itu adalah start. Oke, gini biar kalian nggak bingung, step by step ya, jadinya pelan-pelan. Kita masuk menu digital in out. Nah, digital input terminal 18. Oke, udah start ya bawaannya. Ini defaultnya ya. Jadi ini inverternya adalah bawaannya. Jadi saya settingnya dari awal. Anggap aja inverternya itu baru. Oke, lalu terminal 19 itu start reversing. Start reversing ini kita rubah jadi start reversing yang ini ya. Kalau kalian masih bingung, saya klik-klik ini, kalian bisa lihat video sebelumnya, karena kalau setiap video saya jelasin itu bakalan lama. Di 27, oke, 27 itu kita pakai bit 0. Di sini kita cari bit 0. Nah, ini preset ref bit 0. 16 ya kodenya, preset ref 0. Oke. Lalu 29 itu bit 1. Bit 1. Kemudian 33 ini bit 2. Nah, kita lihat kembali ke tabel yang tadi ya. Nah, ini sesuai ya, terminal 27 ini adalah bit 0. Nah, ini ya, bit 0 itu artinya 27 itu artinya settingan di sini ya. Bit 0 biar kalian mudah memahami biner ini. Lalu ada bit 1 itu di 29, bit 2-nya ada di terminal 33. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Set parameter untuk digital input function. Nah, itu yang tadi ya, udah ya. Ini yang tadi ini adalah penjelasannya. Ini alamat parameter, isinya ini. Ntar saya tulis di deskripsi kalau kalian bingung. Kemudian kita isi multi speednya atau speed yang akan kita masukkan di dalam rangkaian biner ini. Kalian cari grup 3 ini. Oke, grup 3 ya. Ini 3 strip 10 dalam kurung 0. Kenapa di situ ada 0, 1, 2 sampai 7, sedangkan parameternya itu tetap di 310. Ya, karena multi speednya ini kan kita 3 bit, jadi maksimal ada 8 speed.
Oke, kita cek di sini 310 ini kan, 310.0. Kalau di sini titik 0, tapi kalau di inverter nanti ada dalam kurungnya ini 0 ini. Nah, sekarang yang 0 ini kita isi 0%. Satuannya persen ya. Kita belum tahu nih misalnya berapa Hz nanti hasilnya, kita isi di sini. Sekalian buat latihan. Lalu 1 kita isi 10%. Nah, di sini kita isi 10%. Oke. Lalu yang nomor 2-nya 20%. Lalu nomor 3-nya itu 30%. Ini misalnya aja ya buat latihan. Lalu kemudian 40%, 50%. Lalu speed 6-nya 60%. Speed terakhirnya adalah 70%. Nah, ini kan, atau tabel ini ada nggak? Saya bikin tabel sini. Oh, ini beda ya. Kita samain yang di tabel aja biar nggak beda. Ini jadi kita mulainya dari 40, 50, biar ketemunya maksimal nanti ya. 60, 70, 80, 90, 100%. Nah, oke. Nah, ini udah kita samain ya. Berarti kita isi ulang lagi. Yang ini bukan 10 ya. Kita mulainya dari 40%. 40, 50, 60, 70, 80, 90, maksimalnya adalah 100%. Oke, nah ini udah sama dengan ini. Kita coba cek di parameter inverternya ya. Jadi coba kita lihat ke bagian sini dulu ya, ke inverternya. Nah, cara carinya adalah seperti biasa. Kalian cari grup 3 dulu ya. Main menu lagi. Ini adalah 0, cari angka 3. 1, 2, 3. Oke, sudah angka 3. Kita oke. Cari 10. Oke, kalau sudah 10 kita oke. Nah, di sini ada angka 0 yang muncul ya. 0 ini adalah ini yang tadi saya bilang. Ini yang dalam kurung 0 ini. Artinya dia speed 0. 0 itu yang pertama ya. Jadi 1 itu bukan yang pertama, tapi 0 adalah speed yang pertama. Jadi yang ini 0. 3, 10, titik 0. Jadi 0 ini sesuai ya. 0 ini berarti di sini 0% isinya. 0 yang di sini adalah 0 yang ini. Parameter 310.0. Oke. Lalu coba kita ke atas. Nah, di sini ada angka 1, 40,00%. Nah, berarti yang ini ya. Oke, jadi kalian jangan bingung. Nah, ini ada speed pertama itu bukan di nomor 1, tapi di nomor 0. Di digital itu 0 itu dihitungnya pertama biasanya. Jadi angka 1 itu bukan yang pertama, tapi 0 itu yang pertama. Kaitannya itu sama bilangan biner ya. Jadi di sini ada, kalau di software ini kan 0 sampai 7. Artinya kalau kita hitungin ada 8 ya. Berarti ada di sini juga harusnya sama. 1. Nah, 2 itu 50%. Sama ya. Lalu 3 harusnya 60. 4 70. 5 80. 6 90. 7 100%. Oke. Nah, cara ngerubahnya kalau kalian di sini itu misalnya yang 0 nih mau kalian rubah. Kalau udah di sini kalian pencet oke lagi. Tuh sampai dia kedip-kedip. Nah, baru kalian naik turunin pakai seperti biasa, anak panah atas atau bawah. Tapi ingat ya, satuannya di sini adalah persen. Dan 100%-nya itu bawaannya adalah 50 Hz sesuai dengan standar ya. Oke.
Kalian udah bisa, ini harusnya dari video-video kemarin udah terbiasa dengan pencet-pencet inverter di sini. Kita kembalikan dulu. Lalu kemudian langkah selanjutnya, oke sudah ya. Sekarang kita on kan bitnya ya. Jadi rangkaiannya ini nih. Kalau kalian tadi terlewat, saya lupa harusnya nih tadi saya kasih tahu di depan. Jadi 18 itu yang ini pakai switch, nah, 19 ini pakai switch, lalu 12 ini kan common yang tadi, lalu 27 ini pakai switch tapi bukan reset ya. Tadi kan kita preset bit 0, di sini preset bit 1, di sini preset bit 2. Oke, ini wiringnya. Nah, ini adalah tabel biner tadi yang sudah saya pindah ke Excel biar kita mudah belajarnya. Jadi ini ada tabel ini sama dengan yang ini. Jadi ntar kita pakai Excel aja untuk belajar. Lalu arti dari preset reference bit 0 ini adalah bit-bit itu sendiri ya. Jadi ini melambangkan bit pertama, bit kedua, dan bit ketiga. Cuma kalau nama digitalnya itu yang pertama itu 0, kedua itu 1, ketiga itu 2. Jadi kalian nggak usah bingung. Oke, abaikan saja itu, cuma nama penamaan aja. Sekarang kita mulai ya, kita coba cek kita udah setting, lalu kita switch on kan start. Artinya yang pertama itu 0 ya, 0. Kita switch on kan start, harusnya dia 0 ya. Coba kita cek. Oke, 0 ya, dia tidak ada speed. Nah, jadi di sini Excel ini semuanya kita merahkan, artinya off. Artinya off ya, bitnya itu off. Jadi terminal digital inputnya itu yang di terminal 33, 29, dan 27 itu tidak ada yang aktif, artinya 0. Perintahnya baru run tok atau run saja. Oke, bagaimana caranya kita lanjut ke speed nomor kedua, yang ini ya, 40%. Berarti yang harus on adalah terminal 27 ini. Nah, terminal 27 ini kita on kan, berarti yang ini hijau. Hijau. Coba yang ini 2 merah. Off. Hasilnya berapa ya? Kita coba. Saya on kan terminal 27. Kok belum mau? Ada yang salah? Apakah ada yang kurang? Coba kita cek lagi di sini. Ini udah semua bitnya, apakah ada yang belum masuk? Kita cek. Nah, coba ya kita cek ini masuk nggak? Oke, bit ini masuk. Terminal 27 nya. Wah, ini udah masuk nih harusnya nih, terminal 27. Sepertinya kita lihat di sini. Ya, ini ketemu. Ini masih kondisi off. Kita harus autokan dulu ya. Nah, oke, jangan lupa kalau kalian mau mulai sistem ini harus posisinya di auto. Saya juga kadang sering lupa. Oke, kita cek terminal 27. Dia jalan. Ada di 19,6. Jadi 40% ini dengan bit ini pertama nyala itu 27 dan running ya, itu 40% sama dengan 19,6. Sekarang kita catat di sini 19,6. Kita ke selanjutnya, yaitu kita on kan bit ini. Jadi yang terminal 27 ini off, lalu yang ini on, yang ini masih off ya. Jadi pertama terminal 27 kita off kan. Nah,
Nah, dia akan 0. Lalu kemudian terminal 29 kita on kan, berapa hasilnya? 24,7. Nah, di sini kita catat 24,7. Sudah beda ya speednya dari speed pertama lalu speed kedua ya. Kemudian kita lanjut. Terminal 27 ini on, terminal 29 on. Berarti ada 2 bit yang hidup. Ini masih tetap off. 60%. Berarti dia harusnya naik ya, 24. Kita cek. Berarti ada 2 bit yang nyala. (29,8) ya. Kalau tadi 24,7, begitu bitnya duanya kita nyalakan 29,8. Jadi di sini ada 29,8. Makin naik ya. Oke, lanjut. Speed yang berikutnya adalah terminal 27 dan terminal 29 ini kita off kan. Lalu terminal 33 ini kita on kan. 70% ya harusnya. Pertama kita off kan dulu bitnya biar nggak bingung hasilnya. Lalu bit 33 ini kita nyalakan. 34,8 sini ya. 34,8 Hz. Kemudian yang berikutnya di sini ada terminal 27-nya on dan terminal 33-nya on. Artinya yang ini yang off ya. Ini off, yang ini on. Ini jadi semacam kombinasi ya. Kalau kalian bisa baca mapping ini. Jadi ini semacam kombinasi yang untuk menentukan berapa speed yang disetting di sini. Jadi di sini kita matikan bit 29. Bit 27. 27-nya on, 29 off dan 33-nya on. 39,8. Oke, kita isi di sini. 39,8 Z. Yang kemudian speed berikutnya bit 33 dan bit 29 on, yang ini off 27-nya. Berarti dari posisi sekarang bit 27-nya off, bit 29-nya on. 44,8. Oke. 44,8 Hz. Nah, kita speed berikutnya 100% ya harusnya. Oh, ini ada yang kelewat ya tabelnya ya. Oh, sorry. Ini saya salah nulisnya ini. Ini harusnya di bawahnya ini. Ini harusnya 0. Sorry. Di sini aja saya pindah dulu ya. Biar nggak lupa. Yang pertama itu 19,8 9,6. Lalu 24,7, 29,8, 34,8, 39,8, 44,8. Oke, jadi ini saya salah tulis, ini harus 0 kan. Nah, yang ini harusnya tadi hasilnya 19,6. Lalu yang ini 24,7. Lalu yang ini 29,8. Lalu yang ini 34,8. Lalu 39,8. Nah, yang ini 44,8 Hz. Nah, untuk 100% nya berapa? Kita cek di sini. Berarti semua bit 3 ini nyala kondisinya. Oke. Sekarang semuanya kita nyalakan. 49,8. Nah,
Jadi kita udah pakai ini semua multi speed. Jadi tinggal kalian bagaimana memahaminya. Jadi di sini koma 49 ya. Nah, jadi banyak sekali pemakaian atau apa ya, bisa dibilang fungsi-fungsi dari aplikasi di lapangan. Seperti misal contoh sederhananya adalah pemakaian speed. Jadi misalnya ada beberapa kasus dengan kecepatan yang berbeda-beda tapi dengan kontak atau dengan sensor digital atau dengan perintah yang modelnya digital. Jadi kalian bisa pakai aplikasi ini. Nah, untuk isi ini sendiri kalian bisa bebas ya, ini isinya berapa tergantung kalian kebutuhannya itu berapa perubahan speednya. Jadi kalau kita tarik rumus, jadi misalnya kenapa dia 40% itu 19,6, misalnya kita anggaplah 100% nya ini kan hampir 50 ya, misalnya 40% berarti 40% 40 per 100 kan dikali 50 20. Nah, ini di sini 19,6 ya. Kenapa dia nggak tepat? Karena di sini saya nyobanya nggak pakai motor. Jadi inverter ini emang kalau nggak pakai motor kadang dia nggak 100% 50 gitu loh, karena dia nggak mendeteksi beban. Jadi tapi ini nilainya mendekati ya, ini 20 kan kalau 40% itu, di sini 19,6, cuma selisih 0,4. Nah, kalian tinggal mau presisi, tinggal kalian mainin persennya aja, mungkin ditambahin jadi 41% atau 40, sekian persen gitu kan bisa. Kalian tinggal coba-coba sendiri hasilnya. Jadi segini aja. Kalau kalian mau ada yang tanyaan, kalau belum jelas juga nanti bisa tanya di kolom komentar. Jadi terima kasih masih mendengarkan channel ini. Nanti ini saya akan taruh di deskripsi, jadi kalian bisa lihat, bisa aplikasikan sendiri. Misalnya belajar ada inverternya atau lagi di pabrik dan menggunakan inverter. Dasar dari settingan inverter ini itu adalah standar dari semua merek inverter kalau saya rasa. Jadi bit ini, cuma mungkin penamaannya aja bit-bit ini aja yang beda. Jadi kalian nggak usah pusing di sini bit 0, bit 1, ini hanya nama penamaan aja ya. Penamaan dari digital input yang digunakan. Jadi nggak usah pusing, karena kalian bisa belajar dari mana aja sumbernya. Di sini saya cuma sharing. Kalau misalnya di sini bermanfaat, syukur alhamdulillah. Jika kalian ingin support, subscribe, jangan lupa loncengnya dihidupin. Walaupun jarang-jarang upload karena lagi agak sedikit sibuk ya. Oke, semangat terus, jangan lupa ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.